hal yang baik. Oke. Kalau budaya positif di sekolah, kira-kira hal-hal yang baiknya yang kata Siti itu yang seperti apa? Ya, Siti lagi. Datang tepat waktu. Betul. Apa lagi? Ayo. Yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan apa yang positif selama bersekolah di sini sekian bulan? Ya. Memperhatikan guru saat mengajar. Yang diperhatikan gurunya ya? Bajunya kok gitu ya? Gitu ya. Maksudnya apa yang diperhatikan? Pelajarannya. Pelajarannya atau gurunya jadi yang diperhatikan? Materi pelajarannya ya. Oke, nama? Arimbi. Oke, Arimbi dengan Siti, terima kasih. Ada lagi? Ya. Melaksanakan piket kelas. Baik. Hari ini siapa piketnya? Oh, saya. Udah piket belum? Belum. Tiba-tiba jadi pengakuan dosa gitu ya. Ya, melaksanakan piket kelas. Baik, semuanya harus memahami itu ya. Tahu sih, Miss, tapi gitu ya. Datang tepat waktu, memperhatikan ketika ada yang berbicara, bukan hanya guru ya, siapapun ketika dia berbicara, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, kemudian melaksanakan piket, apalagi baru 3 yang sudah dilaksanakan. Ya. Memakai pakaian sesuai aturan. Memakai pakaian Sesuai aturan. sesuai Aturan. Ya, memakai seragam ya sesuai aturan. Kalau Senin berarti yang putih abu-abu dengan semua atributnya dipakai ya. Kalau Selasa sama ya. Nanti Rabu Pramuka lebih banyak lagi atributnya. Kita harus ikuti aturan itu. Kalau Kamis berarti Jumatnya ya. Ada lagi hanya 4. Harusnya setiap orang bisa punya ide kegiatan positif atau budaya positif yang ada di sekolah. Apalagi? Namanya siapa? Raul. Ada lagi? Tadi yang piket siapa namanya? Diana. Ada lagi? Hanya 4. Ayo. Budaya positif. Hari ini hanya itu saja. Kita membicarakan bersama apa sih yang harus membudaya yang positif di sekolah, terutama di kelas ini. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, bisa menyebutkan ulang? Ada yang bisa menyebutkan ulang yang 5 yang sudah disebutkan oleh kawan-kawannya tadi? Apa saja? Yang pertama, kata Siti apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, Arimbi bilang apa? Memperhatikan yang sedang bicara ya, guru yang sedang mengajar. Kemudian Diana bilang apa? Melaksanakan piket. Lalu Raul bilang apa? Memakai seragam sesuai aturan. Kemudian terakhir Arimbi bilang apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ada 5. Sekarang tugasnya 5 itu dituliskan ya. Dituliskan di kertas selembar karena ada buku budaya positif ya. Tuliskan di kertas lembar 5, Anda tambah 5 lagi. Ya. Anda tuliskan 5, ditambah lagi 5 yang lainnya. Ya, itu yang sudah kita bahas tadi, contohnya ada 5 ya. Sekarang teman sebelah paling dekat ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Saya kasih waktu untuk berpikirnya, tambahkan 5 lagi dalam waktu 10 menit. Ya, 10 menit.
ekonominya, ada yang sudah dapat 10, ada yang sudah dapat 12, ada yang mungkin baru dapat 8, ada yang masih berhenti di 5 mungkin ya, nggak apa-apa. Nah, untuk sekarang selanjutnya kita akan berbagi budaya positif yang sudah dituliskan oleh masing-masing. Ternyata kalau diminta bicara secara langsung hanya 5 orang yang berani mengungkapkan. Ketika diminta menulis, yang tidak berani mengungkapkan secara langsung ya, tapi diminta menulis, itu ada yang bisa nulis sampai 20, gitu ya. Itu namanya perbedaan gaya belajar. Ya. Ada yang gaya belajarnya senang dengan bicara, ada yang gaya belajarnya senangnya ditulis aja ya. Ada yang bicara enggak, nulis enggak gitu ya. Nggak ada, tapi di sini nggak ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan sedikit bergerak ya, tidak terlalu jauh bergeraknya ya. Silakan berdiri dulu. Bawa kertas sama pulpennya yang tadi ada di budaya positifnya. Oke. Ya. Saya beri waktu 5 menit saja, 5 menit untuk menghampiri seseorang, lalu lihat punya dia budaya positifnya yang belum ada di Anda tuliskan. Tapi jangan teman sebelah. Saya kasih tahu rahasianya, yang tulisnya sampai lebih dari 10 itu ada di ujung sana sama ada di ujung situ. Yang banyak ujungnya di ujung-ujung. Jadi silakan dengarkan apa-apa. Kalau 1 bunyi berarti mulai, kalau 3 berarti Anda harus kembali ke tempat duduk. Paham apa yang harus dilaksanakan? Ya, silakan. Ya, pilih 1 yang menurut Anda paling penting harus membudaya di kelas 10-12. Pilih 1
di papan tulis. Yang sudah menulis di post-it, silakan ke depan dan ditempel di sini. Silakan. Sudah semua ada yang mau nempel? Pada tempatnya. Jadi dia mengutamakan apa? Kebersihan kelas. Ya. Kebersihan kelas bisa tercipta atas kesadaran bersama. Yang nyapu 1 orang, yang nyampah 35 orang itu sama aja bohong. Yang nyapu 35 orang, ada 1 orang nyampah juga tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi harus kesepakatan kelasnya satu adalah menjaga kebersihan. Caranya dengan piket dan membuang sampah pada tempatnya. Sepakat ya? Itu kita jadikan kesepakatan kelas. Karena tadi nilainya kan banyak sekali tuh disiplin positifnya ya. Tapi Anda pilihnya itu. Oke. Yang kedua di sini saya kelompokkan tentang menghargai orang lain. Kenapa? Karena di sini ada senantiasa menerapkan 5S. Menghargai sesama manusia, menghargai pendapat teman, ya. Menghargai teman sekelas, menjaga solidaritas, kerjasama, solidaritas, ya. Kemudian solidaritas lagi, memperhatikan guru, tidak membuli teman. Jadi di sini yang tengah ini tentang apa? Menghargai orang lain, menghormati orang lain. Itu sepakat ya. Jadi menjaga kebersihan. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua apa? Teman? Yang kategori yang kedua yang di tengah itu apa? Menghargai orang lain. Jadi Umar sudah melaksanakan belum tadi? Belum ya, karena Bismi sedang bicara, Umar juga bicara ya. Jadi nanti kita laksanakan ini. Kemudian yang di sini adalah apa? Disiplin diri sendiri ya. Karena di sini katakan mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif pada saat guru mengajar, belajar dengan tekun ya. Yang mengikuti tadarus, kemudian mengikuti KBM dengan teliti. Jadi disiplin diri, menghargai orang lain, dan kebersihan kelas. Ada 3 yang kita sepakat. Ini tulis sendiri, merangkum sendiri, ditentukan sendiri 3 ya. Jadi ada 3 kategori. Kalau boleh saya rangkum. 3 kategorinya tadi adalah hubungan dengan budaya positif dan siap dilaksanakan mulai kapan? Sekarang dong. Kalau nunggu besok, kalau besoknya tidak ada gimana ya? Nah, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih. Yang sudah ditulis ya, jangan di-close atau dibuang, disimpan, dipahami, dilaksanakan. Oh ternyata saya harus begini ya. Itu janji diri sendiri ya. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan budaya positif di sekolah, terutama di kelas 12 ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 dan ini adalah salah satu tugas yang harus saya laksanakan, yaitu menginformasikan mengenai salah satu bagian dari modul yang sedang saya pelajari. Jadi ada modul 1.4 itu membahas tentang budaya positif di sekolah. Jadi mohon berkenan mengikuti sesi ini. Ya, terima kasih. Untuk warming up, Bapak dan Ibu, ini saya dapatkan 2 hari yang lalu dari status WA
rekan saya yang mengajar di daerah Riau dan dia sedang ada short course di Kent University, Amerika Serikat. Dia membagikan ini, ya, stop romanticizing low grades by claiming that character is better. Kita boleh setuju dan boleh tidak setuju, boleh sepakat untuk tidak sepakat. Remember that a good grade is a sign of good character. Getting good grades is achieved by hard work and perseverance, by consistency and steadfastness, and by common sense and rationality. When one goes to school, every effort is exerted to excel. Mediocrity is achieved nothing. Jadi kadang kita mengutamakan pendidikan karakter begitu ya. Yang penting karakternya baik, nilainya jelek juga nggak apa-apa. Ternyata kalau katanya status ini mengatakan bahwa nilai yang baik dan karakter yang baik itu berbanding lurus. Jadi anak yang karakternya baik sudah pasti nilainya baik karena dia disiplin, dia tanggung jawab, dia teliti, dia kreatif dan sebagainya. Itu yang menjadi bahasan mengenai budaya positif. Apakah sudah membudaya karakter-karakter positif itu di sekolah kita masing-masing? Ya. Selanjutnya, tadi bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Jawa. Apakah kelakuan murid yang bikin budrek Bapak Ibu di sekolah masing-masing? Ada yang mau berbagi? Karakter siswa kita di sekolah masing-masing seperti apa yang bikin kita pusing? Tidur di kelas. Ini kalau di saya biasanya ini ribut, terus ada yang izinnya ke WC tiba-tiba ketangkep ada di kantin. Bu, soalnya WC-nya tuh sebelahnya kantin. Ya sih, benar sekalian. Efektivitas waktu katanya. Apa tadi Bu Rahma? Tidur di kelas. Wah, saking apanya ya tidur di kelas. Suaranya mungkin menyenangkan, lembut, nyaman, kelasnya ber-AC mungkin ya. Nge-game. Main games, main handphone ya tanpa instruksi ya. Bukan diinstruksi kan main game gitu, enggak ya. Alasannya online. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu kelakuan murid kita? Ngaca Bu. Oh iya bener, bawa kaca, bawa make up di kelas tuh. Semprot-semprot bermake up, betul. Iya, apa lagi? Kipas, bawa kipas. Bawa kipas. Masing-masing anak bawa kipas. Dengarkan musik, bukan dengarkan gurunya ya. Sendiri. Apa lagi? Bicara sendiri. Bicara sendiri, Pak. Bicara sendiri, melamun. Itu membuat kita kadang-kadang ini harus diapakan gitu ya. Foto-fotoan, bukan foto beneran ya Misri ya. Oh, karena gurunya selfie-selfie buat TRK, jadi siswanya juga ingin ini ya, ikutan juga selfie-selfie. Ya. Kira-kira kalau ada murid yang tidur di kelas, ada yang bermake up gitu ya di kelas, ada yang apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mereka? Diapakan merekanya? Ya Bu Reni? Ditegur. Ditegurnya gimana Bu Reni? Oh, di foto. Yang tidur di foto. Ikutan tidur. Di foto masuk PRK gitu. Ditegur. Selain ditegur apa lagi Bapak dan Ibu? Suruh cuci muka. Kalau yang diajak ngobrol. Jadi nggak bicara sendiri lah ya. Bapak bilang bicara sendiri, saya bicara sama gurunya berdua gitu ya. Ada gimmicknya. Ada gimmicknya. Ada icon viral padahal itu apa ya, hanya gimmick aja. Coba dengan kata-kata viral itu mereka udah Aduh, disuruh keluar gitu ya. ya Aduh. kalau manggil bu gitu Iya. aja, yang manggil bu viral gitu semua. Oke. Ada rasa aduh keren gitu. Iya, Padahal tadi cuma gimmick. ditegur gitu ya, padahal teguran bentuknya gimmick gitu ya. Oke. Tapi ditegur. Ada yang dihukum Bapak dan Ibu? Hanya ditegur saja? Gimana dia? Oh, aduh. Ujian atau sarkasme gitu ya? Bagus ya tidur. Bagus ya, tidur lanjutkan gitu ya, perjuangan untuk tidur. Dia langsung bangun, langsung bangun. Iya.
Luar biasa, berarti rekan-rekan guru bahasa Inggris di sini mungkin sudah menerapkan budaya positif dan disiplin positif di kelas masing-masing setidaknya ya. Dan ini ada 3 pertanyaan. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju jika. Setuju jika. Ada conditionalnya ya, karena bahasa Inggris jadi conditional sentence. Kalau dulu mungkin. Kalau sekarang beda generasi. Oke. Model hukuman seperti apa dulu yang kita berikan. Yang diberikan. Oke. Tidak semua hukuman itu jelek kan. Baik. Jadi if gitu ya, jika. Curhat. Sebagai wakasek kesiswaan kayaknya beliau banyak menangani mantan. Nah ini mungkin nomor 2 mungkin ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju lah. Tidak. Harus diteliti dulu. Lama sekali mau menjawab setuju tidak setuju, harus ada penelitian, proposal penelitiannya dulu, diseminarkan dulu. Anaknya dulu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya enggak juga, sama aja dengan poin nomor 2. Sama dengan poin nomor 2. Perlu penelitian dulu. Kalau ada, Untuk zaman sekarang udah susah memberi penghargaan. ya. Jadi bisa setuju, bisa tidak setuju. Tadi setuju tapi ada condition yang harus dipenuhi, begitu ya. Kita bahas rame ternyata. Nah, ini tentang disiplin positif. Bapak Ibu, ada perubahan paradigma katanya. Dari zaman yang tadi bilang beda generasi gitu ya. Jadi dari yang kita itu berpikir bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda perspektif itu wajar. Jadi sepakat untuk tidak sepakat. Katanya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang katanya semua perilaku itu pasti ada tujuannya, memiliki tujuan, gitu. Jadi tidak dipandang sebagai kesalahan. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Jadi saya bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi sekarang hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Katanya begitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya saya tidak bisa. Untuk perubahan paradigma ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau mungkin dibujuk tidak bisa juga akhirnya harus dipaksa. Nah sekarang paradigmanya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, kalau sekarang harus ada win-win solution. Katanya seperti itu teorinya. Menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai katanya. Tapi kalau di budaya kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Entah betul atau tidak ya. Bahwa kita mendisiplinkan orang lain itu supaya dia patuh. Padahal patuh itu belum tentu disiplin. Harusnya disiplin itu adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan. Kadang orang patuh tapi dia nggak ngerti tujuannya apa. Karena terpaksa tadi, karena takut. Atau ya sudah, daripada ada masalah baru, saya ngikut aja. Nah itu kan patuh ya. Tapi itu bukan disiplin katanya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga yang sedang disosialisasikan dan coba dilaksanakan untuk beberapa sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka seperti SMA 1, SMA 2, dan SMA 5 ya. 3 ikut. Ya. Ada profil pelajar Pancasila yang menjadi nilai-nilai kebajikan ya. Ini ada 6 yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus menjiwai setiap kegiatan dan karakter anak didik kita, juga semua warga sekolah. Katanya seperti itu. Nah ini yang tadi bilang, if hukuman itu bisa ada yang positif, ada yang negatif, tidak semuanya katanya ya. Nah ini, untuk hukuman itu sebetulnya nanti akan disandingkan dengan konsekuensi ya. Kita lihat dulu di sini teori motivasi perilaku manusianya.
ada 3 teori motivasi, 2 maaf, eksternal dan internal. Yang kita harapkan itu di siswa kita dan di diri kita sendiri yang muncul adalah motivasi internal. Karena kalau motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini terjadi yang nomor 2 ya, ketika harus ngisi TRK, takut dipotong gitu ya. Jadi motivasinya eksternal. Kalau motivasinya internal, ini menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau ngisi TRK kemudian dihitung-hitung, ini belum kerjasamanya, ini perencanaannya belum, evaluasinya belum. Pakainya strategi, saya nggak tahu dimasuknya ke motivasi yang mana. Nggak paham juga. Ya. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, di kurikulum Merdeka itu artinya merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, disiplin diri sendiri. Kemudian disiplinnya itu harus positif dan motivasinya harus internal motivation, katanya seperti itu teorinya. Ya. Kemudian ini tadi yang nomor 3, penghargaan bisa meningkatkan motivasi. Tadi banyak yang bilangnya setuju ya. Ternyata kalau di teori Alfie Kohn ini berkata bahwa hukum itu sama dengan penghargaan itu sama dengan hukuman. Bisa menjadi hukuman penghargaan itu. Kenapa? 1, penghargaan itu katanya mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Kadang ada orang yang mendapatkan penghargaan. Tidak semua orang itu bahagia dengan penghargaan yang kita terima. Akhirnya terjadilah keretakan hubungan. Gitu. Oh kenapa dia dapat itu saya enggak? Padahal sama-sama aja kok berprestasinya misalnya. Atau saya mau seperti dia berprestasi supaya dapat penghargaan. Jadi nanti sikut sana sikut sini. Misalnya seperti itu. Jadi karena penghargaan itu menimbulkan motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Gitu. Sehingga orang akhirnya merasa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi. Ya, karena motivasinya adalah eksternal. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ya dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat di sini. Ada beberapa tindakan guru. Kita coba analisis sama-sama, mengkategorikan apakah yang dia lakukan ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Ya. Kalau tadi Bu Ria datang terlambat jadi dihukum jadi dirijen ya kayak gitu ya. Itu hukuman atau konsekuensi sebetulnya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, 1 hukuman. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Bingung lah katanya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker ke sekolah. Ini mungkin konteksnya waktu pandemi masih ini ya. Masih severe pandemic. Kira-kira? Hukuman semua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, berubah nih. Konsekuensi. Berarti dari atas tadi hukuman semua, yang keempat adalah konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Maksudnya melepaskan kali ya. Melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mungkin aturan di sekolah itu sepatunya harus hitam, dia sepatunya nggak hitam, jadi harus dilepas gitu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dari mentaati aturan. Konsekuensi dari tidak taat aturan. Ya, salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman nah. Bisa jadi kesepakatan dengan gurunya Ya. awal-awalnya. Kalau ada kesepakatan dengan gurunya, apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Kita akan ketahui setelah ini. Ini jawabannya. Jadi betul
1, 2, 3 adalah hukuman, ya. 4, 5 adalah konsekuensi, 6 itu hukuman, dan 5 adalah 7 itu terakhir yang PJOK tadi konsekuensi. Karena Pak Syukur bilang ya bisa konsekuensi kalau sebelumnya ada kesepakatan dengan guru olahraganya. Lagian juga kan pelajarannya PJOK. Kalau lari-lari juga sebagian dari kegiatan itu kali ya. Oke, ini bedanya hukuman dengan konsekuensi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita usahakan bukan menjadi seorang penghukum ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi dan tidak harus menyakitkan. Kalau dihukum itu mungkin rasanya menyakitkan. Maaf, misinya tadi menyakitkan, tidak harus jadi dirijen. Hanya mengagetkan saja. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tetap ada rasa tidak nyaman, tapi kalau konsekuensi itu jangkanya pendek gitu. Kalau hukuman itu jangka waktunya lama. Anak menjadi membenci kedisiplinan untuk hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus respon. Ya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Konsep diri yang buruk untuk hukuman dan konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman karena dia takut, jadi menyembunyikan kesalahannya dia. Sedangkan untuk konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan, dan hukuman membuat merasa bersalah, marah, dipermalukan, tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Ini disadur dari Restitution punyanya Diane Gosen oleh Yayasan Pendidikan Luhur. Jadi itu bedanya. Jadi mungkin kita bisa introspeksi selama ini yang kita lakukan itu apakah hukuman ataukah konsekuensi. Ya. Kalau saya sendiri jadinya banyak-banyak istighfar habis belajar modul ini. Wah ternyata ya selama ini gitu ya, itu sesuai atau tidak. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan sebelum melakukan suatu keputusan, dijadikan perbuatan, apakah itu akan bermanfaat pada perkembangan belajar anak didik kita. Katanya seperti itu yang saya pelajari. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, selain konsekuensi, ada restitusi. Ini yang coba dikampanyekan di pendidikan guru penggerak ini, bahwa semua guru itu harusnya mampu melakukan restitusi. Bukan lagi hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi pilihan. Jadi bukan keharusan. Pilihan yang dipilih sama-sama oleh guru dan siswanya, kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban itu mendapatkan ganti. Kalau di hukuman dan konsekuensi itu terkadang korbannya itu diabaikan saja. Tapi kalau di restitusi itu ada penggantian. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, kemudian adanya nilai-nilai keyakinan, menghormati diri dan orang lain, bukan menghormati peraturannya. Ada banyak siswa yang saya tanya gitu ya, ketika dia terlambat, dia lari gitu sampai hampir ketabrak, sering banget yang SMA 1 karena harus nyebrang dulu ke sini. Itu dia bukan takut peraturannya, Bapak dan Ibu, tapi takut sama orangnya yang jaga di gerbang. Kita punya wakasek kesiswaan yang legendaris banget. Dan mereka menakuti orang itu, bukan takut peraturannya. Padahal dia paham, dia sadar peraturannya. Masuk jam 6.25, gerbang ditutup jam 6.30, dia paham. Tapi dia terlambat. Yang memotivasi dia untuk lari supaya tidak terlambat itu bukan peraturan yang dia langgar, tapi orang yang akan menutup gerbangnya itu. Ya. Nah, restitusi ini membuat siswa nanti menghormati dirinya dan orang lain, bukan menakuti peraturan, bukan menakuti orangnya, apalagi gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif untuk menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif, mencari solusi, membantu ya berpikir seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi digulirkannya tuh udah lama ya, 2004 masuk Indonesia baru sekarang dan disesuaikan untuk kondisi sekolah. Karena ini awalnya adalah untuk narapidana hukuman mati, restitusi ini. Gitu. Sekarang dimodifikasi untuk bisa diterapkan di dunia pendidikan. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik katanya, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada banyak sekali masalah yang terjadi di sekolah dan setiap hari ada banyak siswa yang membuat kesalahan dan itu memerlukan solusi. Kadang segera gitu ya solusinya. Apakah bisa dengan restitusi yang ini? Nanti dipikirkan masing-masing untuk implementasinya di sekolah. Apakah bisa? Ya. Nah ini keyakinan kelas ya. Di kelas itu kita harus ada keyakinan-keyakinan yang bisa dilaksanakan oleh semua warga di kelas tersebut, gitu ya. Misalnya ini harus datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, mengucapkan terima kasih, yang seperti itu. Saya melaksanakan ini Bapak dan Ibu di satu kelas. Dan itu disepakati 3 hal. Dari hasil brainstorming itu banyak yang mereka tulis ya. Membuang sampah, menjaga kebersihan, piket, salam sapa, menghargai guru, menghormati yang sedang bicara. Sudah dikumpulkan, dikelompokkan. Oke, yang ini bagian kebersihan, ini bagian disiplin, ini bagian menghargai orang lain. Baru juga saya bicara seperti itu, ada 2 siswa tuh ngobrol. Padahal baru disepakati ada keyakinan kelas bahwa menghargai orang yang sedang bicara. Apalagi yang sedang bicara gurunya. Dianya ngobrol. Baru selesai itu kesepakatannya dibuat. Jadi memang terjadi seperti itu. Kita harus belajar, siswa kita juga harus belajar. Ya diikuti saja gitu ya. Seperti itu Ibu dan Bapak. Ini sudah dicoba di kelas dan seperti itu. Kemudian jam istirahat teman kelas sebelahnya lewat. Ada yang bawa minuman kemasan dingin, dibuka jendela paling belakang, dioperkan kepada siswa yang duduk paling belakang. Padahal tadi kesepakatan kelasnya baru saja diputuskan ya, belum keluar guru yang membuat kesepakatan kelasnya, gitu ya. Nanti dirasakan sendiri, coba Bapak dan Ibu di kelasnya disepakati nilai-nilai seperti apa, dibuat keyakinan kelasnya, apakah akan berjalan gitu ya. Apakah siswanya akan bisa membangun budaya positif dengan motivasi internal. Kalau yang saya alami seperti itu, gitu ya. Ada pengecualian, tidak semua siswa bisa. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dihubungkan dengan peraturan. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak dan Ibu? Kalau keyakinan kelas tuh masuknya misalkan disiplin, jujur, tanggung jawab, menghargai orang lain gitu ya. Ini saya agak cepat karena slide-nya banyak, saya waktunya sedikit. Kira-kira kalau yang mengembalikan buku, keyakinan kelasnya apa? Nilai kebajikannya? Disiplin, tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, toleransi. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai? Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Menggunakan narkoba, dilarang menggunakan narkoba. Dilarangnya aku baca bahaya nih. Dilarang menggunakan narkoba. Disiplin, tanggung jawab. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Disiplin, menggunakan masker. Disiplin, jangan berlari di kelas atau koridor. Menghargai orang lain.
Yes. Ini ternyata tanggung jawab, menghormati, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Ya, jadi dia diambil dari nilai-nilai kebajikan. Bisa sih ada disiplin, ada segala macam. Yang penting nilainya adalah nilai positif. Ini contoh-contoh dari peraturan kelas yang bisa nanti bersumber dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang memang punya tugas tambahan sebagai wali kelas, mungkin nanti bisa dicoba ya, untuk membuat keyakinan kelasnya apa. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 sebetulnya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, sandang, pangan, papan. Kalau itunya sudah terpenuhi, ada kebutuhan yang meningkat lagi, yaitu belonging, power, fun, dan freedom. Ini kalau tadi kebutuhan dasar yang paling bawahnya sudah dipenuhi, sudah makan gitu ya. Jadi saya ketika belajar ini untuk mengajar kelas jam pertama, saya suka bertanya-tanya, apakah mereka sudah sarapan? Karena kalau kebutuhan dasar paling bawahnya belum terpenuhi, bagaimana dia bisa ke atas? Ya. Apalagi kalau yang kelasnya masuknya jam 6. Gurunya juga kayaknya belum sarapan. Tapi sama-sama berjuang untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Belonging itu artinya kebutuhan kasih sayang, pengakuan, komunitas yang seperti itu. Power, kekuasaan, ya. Penguasaan, freedom, kebebasan, dan fun, kesenangan, butuh kesenangan. Nah, ada kasus Bimo, ibu dan bapak. Anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru namanya Bu Ani bingung dan seringkali mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kalau jawaban nomor 1, kira-kira dari sini kebutuhan mana yang sedang dia tunjukkan? Fun, belonging, power, atau freedom? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Fun. Ya, berarti di kelas kita juga harus mencoba memenuhi kebutuhan itu. Ketika belajar dengan kita selama 90 menit, adalah disisipkan 2-3 menit yang fun. 2-3 menit sih. Sisanya horor. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Belonging, yeah. Love gitu ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Power. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Fun atau freedom? Bosan. Freedom ya. Jadi dia inginnya tuh belajarnya yang macem-macem gitu. Kayak bahasa Inggris belajarnya jangan bahasa Inggris aja. Apa? Bahasa Sunda, bahasa Jepang. Nggak gitu konsepnya. Bahasa Cirebon gitu. Coba belajar yang macam-macam. Ya, ini Bimo ya yang masih TK. Kita bisa mungkin lebih nyaman untuk yang level-level bawah memenuhi kebutuhannya, mungkin kita lebih mudah mungkin karena saya tidak mengajar TK, tidak tahu juga karena saya mengajarnya level SMA. Contohnya Dimas ini 17 tahun. 17 tahun sudah diajarkan menyetir mobil. Ya. Ketika ibunya bertanya apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, dia berkata, menyetir mobil itu seru, fun, freedom, fun, ya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Freedom, fun, ternyata belonging. Ini tuh belonging. Jadi ada teman-temanku ini. Jadi dia nggak berdiri sendiri, ada teman-temannya gitu. Aku merasa bangga dan keren. Power, iya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ya. Kira-kira ada 4 pemenuhan kebutuhan itu yang Bapak Ibu bisa akomodasi di dalam kelas-kelas yang Ibu ajar. Katanya seperti itu, yang Bapak Ibu ajar, seperti itu.
Ya, soalnya kalau memastikan mereka sudah makan semua, kita juga agak susah ya. Kadang kita yang sendiri belum makan. Jadi kalau kelas yang jam pertama kan nggak mungkin sarapan bersama dulu gitu ya. Bisa mungkin ya kalau kebijakan sekolahnya mendukung. Nah ini sebagai seorang guru, seharusnya ketika ada situasi terjadi yang di luar kendali gitu ya, kita harus bisa posisinya itu sebagai manajer. Mungkin selama ini kita masih menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah sebagai teman atau pemantau, tapi nanti kita diharapkan bisa menjadi manajer. Penghukum itu yang seperti apa? Ya tadi, menghukum gitu. Kalau ada yang salah, dihukum. Kalau yang pembuat orang merasa bersalah gimana? Pakai kata-kata. Membuat orang itu merasa bersalah. Misalnya ada yang tidur, kamu gimana sih? Kenapa tidur? Kan ibu jadi susah mau menjelaskan pelajaran, ibu jadi ikut ngantuk juga, misalnya gitu ya. Ya seperti itu. Kalau menjadi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah jangan tidur, biar bisa belajar sama teman-teman yang lain. Ayolah biar ibu ngajarnya enak nih, jangan tidur dong, itu teman. Tapi kalau yang penghukum, yang tidur dihukum, dibangunkan, kamu berdiri. Nah, untuk kamu keluar, lanjutkan tidurnya. Lanjutkan tidurnya di luar. Kalau pemantau, dipantau. Jadi gini, misalkan ada yang tidur, dibangunkan gitu ya, ditegur, dibangunkan, kemudian Liatin aja. nanti untuk pertemuan berikutnya kita lihat ya, kamu tidur lagi atau makin semangat belajar. Itu namanya pemantau. Jadi pakai daftar checklist gitu istilahnya. Ada perbaikan sikap tidak di kemudian hari. Itu pemantau. Nah, kalau yang manajer itu yang tidur, nanti dipanggil ada sesi tertentu sama Bapak dan Ibu ditanya, kenapa di kelas saya kamu tidur, di rumahnya ada apa, ada masalah, apakah harus kerja shift malam, ada yang bisa Ibu bantu, solusinya bagaimana supaya nanti tidak tidur lagi di kelas. Nah itu manajer. Jadi perlu waktu khusus untuk menangani siswa yang bermasalah tadi. Gitu. Diharapkannya begitu. Muridnya 36 yang tidur 35. Kita yang bermasalah Bapak Ibu. Harus kita yang dikonsultasikan, berarti ada supervisi klinis. Kalau muridnya 36 yang tidur 35. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini. Tadi contoh ya tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, dan apa lagi satunya? Pemantau. Oke. Kira-kira siapa yang mengatakan hal ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa yang Bapak dan Ibu ambil kalau bicaranya seperti itu? Penghukum, pemantau, manajer, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini penghukum. Yakin banget kayaknya. Kayak sering saya kayak gitu ngomongnya. Istighfar lagi ya. Ayolah demi ibu dan bapak, teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke, nanti kita lihat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Punishment. Yes. Jadi saya kecewa sekali, ternyata bukan penghukum tapi pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa. Aduh saya maaf ya membuat ibu kecewa gitu. Jadi merasa bersalah gitu ya. Kemudian kamu tidak pernah benar ini. Tadi langsung menghukum. Udah sih semangat banget. Ayo ini teman betul ya. Kalau stiker bintang iya pemantau, kemudian menyelesaikan masalah manajer, kamu selalu yang paling terakhir betul. Itu adalah penghukum. Ya, Bapak dan Ibu, saya waktunya sudah cukup, masih ada segitiga restitusi tapi tidak akan saya lanjutkan, saya cukupkan sekian. Kalau mau belajar, ayo daftar calon guru penggerak. Jadi promosi biar saya nggak menderita sendirian. Nggak mau. Baik, terima kasih atas semua perhatian yang diberikan oleh Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan bisa memotivasi, menginspirasi untuk nanti mencoba menerapkan ini di kelas-kelas yang Bapak dan Ibu ajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.